Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan serta nikmat umur. Tak lupa salawat dan salam selalu kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Nah, pada pagi hari ini seperti rutinitas kita yang selalu kita jalankan setiap bulan, yaitu pertemuan kelompok. Tetapi pada pagi hari ini atau pertemuan ini kita ada pembelajaran yang lain, yaitu pembelajaran stunting. Tapi sebelumnya ibu-ibu, siapa yang nggak hadir pada pertemuan kali ini? Oke, semua hadir. Terima kasih Bu atas partisipasinya dalam pertemuan kelompok pada bulan ini. Nah, pada bulan yang kemarin kita kan mempelajari tentang kesehatan di masyarakat. Jadi kalau dulu pembelajaran kita yang kemarin tentang kesehatan masyarakat, sekarang kita ada modul baru, yaitu stunting, belajar stunting, modul 3 sesi 2, yaitu mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat. Jadi Bu, pada pertemuan kelompok hari ini kita akan mempelajari tentang stunting. Jadi ibu bisa mengakses informasi-informasi yang akurat, yang terpercaya, yang jelas. Jadi artinya nggak hanya main-main, pertemuan pulang. Jadi akses hari ini kita mempelajari tentang stunting ya Bu ya. Modul 3 sesi 2 mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat. Nah, pertama sekali setelah mempelajari ini, ibu bisa mendapatkan atau mampu memahami pentingnya dukungan. Ini ya Bu ya, pentingnya dukungan keluarga dan masyarakat terhadap ibu hamil untuk mengakses informasi yang tepat. Jadi yang pertama itu ya Bu. Yang kedua, cara mencari informasi yang tepat untuk mendukung ibu hamil. Terus yang ketiga ada lagi cara menseleksi informasi mengenai ibu hamil. Jadi ibu kalau udah dapat informasi itu nggak langsung ditampung, jadi perlu disaring-saring juga. Nah, yang pertama sekali kita masuk ke dalam pembelajarannya, yaitu pentingnya dukungan keluarga dan masyarakat terhadap ibu hamil untuk mengakses informasi. Nah, di sini yang paling berperan adalah keluarga. Keluarga terlebih dahulu, yaitu yang pertama sekali itu suami. Suami ibu gimana di rumah? Oke, kalau suami ibu memang penerapannya memang seperti suami siaga, itu paten ya Bu ya. Terus keadaan mertua bagaimana di rumah? Apakah mendukung? Jadi ya otomatis kalau memang menantunya atau anaknya hamil, semua keluarga mengakses informasi bagaimana memberikan pelayanan yang memang benar-benar spesialis untuk ibu hamil ya Bu ya. Nah, contohnya kalau suami itu ya mengajar seperti ini. Contohnya ada nanti pembelajaran kelas ibu hamil yang dilaksanakan oleh orang kesehatan atau posyandu. Ada juga kalau ibu-ibu di sini mendapat informasi itu dari pembelajaran P2K2 bisa juga. Kalau di sini kan rata-rata penerima PKH ya Bu ya. Jadi ibu termasuk yang paling beruntung. Kenapa? Selain ibu mendapatkan
kelas ibu hamil, terus posyandu, terus ada lagi tambahan bagi ibu, yaitu jumpa mendapatkan informasi dengan saya sebagai pendamping ibu atau pendamping PKH. Jadi itulah Bu. Jadi inilah layanan-layanannya ya Bu ya. Ada kelas ibu hamil, kegiatan posyandu, terus P2K2. Itu Bu, yang pertama memahami tentang pentingnya dukungan semua keluarga. Jadi baik suami, baik lingkungan baik mertua atau orang tua, baik itu masyarakat, itu mendukung semua agar isi ibu hamil tidak mengalami kekurangan asupan gizi, sehingga anaknya yang di dalam kandungan itu cukup. Gitu ya Bu ya. Lalu yang kedua adalah cara bagaimana mencari informasi yang tepat. Jadi informasi yang tepat itu ya sepertinya tadi, banyak pelayanan kesehatan itu informasi yang tepat. Terus dari P2K2 ini insya Allah tepat juga. Karena apa? Karena kami mempelajari bagaimana tumbuh kembang seorang ibu hamil itu. Apakah kita lihat apa Bu, kurang gizi itu nampaknya lemes gitu ya Bu ya, lemes atau kurang apa, jadi kita nampak juga, jadi kita dukung seperti itu Bu. Terus ada lagi Bu, nah cara menyeleksi informasi mengenai kehamilan. Jadi ada beberapa macam cara harus menseleksi. Nggak kayak kita zaman dahulu Bu, ada mitos, ada yang namanya fakta. Jadi Bu, ada kita bicara begini ya Bu, sambil cerita sambil berguyon ya. Ibu hamil boleh nggak berhubungan intim? Nah, menurut ibu itu mitos atau fakta? Jadi fakta ya Bu ya. Jadi fakta masih bisa berhubungan ya Bu ya. Jadi jangan pula nanti kita dengar orang dulu bahwasanya kalau hamil itu nggak boleh berhubungan. Berarti itu mitos ya Bu ya, hitungannya ya Bu ya. Lalu ibu hamil tidak boleh makan nanas. Kalau saya rasa sih boleh, tapi sedikit, jangan terlalu banyak. Jadi hitungannya memang sih masih dalam mitos. Ibu hamil tidak boleh makan telur dan ikan karena berbau amis. Itu enggak juga, karena berbau amis atau ikan itu menambah asupan gizi di masyarakat. Jadi itu mitos atau fakta Bu. Nah, terserah Ibu bagaimana menyaringnya, bagaimana mengklarifikasikan informasi-informasi itu Bu. Jadi ibu harus ketika hamil, ibu memang harus dispesialkan. Nah, itu aja Bu pada pagi hari ini tentang pembelajaran kita stunting, yaitu mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan-layanan yang tepat. Jadi dari pembelajaran ini ibu bisa memahami dan menyampaikan kepada yang hamil, artinya yang hamil di sekitar tetangga kita, ada pembelajaran P2K2 tadi tentang stunting sesi 2, yaitu mendukung ibu hamil. Jadi ibu hamil itu memang harus dispesialkan. Jadi jangan pula nanti karena kekurangan gizi, karena kekurangan asupan makanan, vitamin dan karbohidratnya, jadi gangguan ibu hamil terganggu. Jangan pula ditambah dengan pikiran-pikiran yang sulit dicerna oleh ibu hamil, jadinya tambah stres, tambah ruwet. Nah, sampai di sini Bu, ada yang bertanya? Jika tidak ada yang bertanya, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu jangan lupa memberikan informasi
ini kepada ibu-ibu tetangga yang hamil, bahwasanya kekurangan gizi itu akan menyebabkan stunting. Terima kasih Bu. Selamat siang.